Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Fitra Rehana dengan NIM 310 7000 7221 Saya dari Prodi Psikologi Universitas Insan Cita Indonesia. Di sini saya ingin membahas mengenai pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam pernikahan. Nah, komunikasi itu merupakan fondasi utama dalam menjalani hubungan pernikahan yang sehat, harmonis, dan juga tahan terhadap tantangan hidup apapun. Nah, tanpa komunikasi yang efektif, pasangan akan kesulitan untuk memahami kebutuhan, perasaan maupun harapan satu sama lain. Nah, akibatnya yaitu kesalahpahaman yang mudah muncul, konflik yang sering terjadi, dan juga kualitas emosional yang menurun. Nah, dalam konteks pernikahan juga komunikasi tidak hanya mencangkup kemampuan berbicara saja, namun juga kemampuan untuk mendengarkan, mengelola emosi, memahami bahasa nonverbal, dan juga membangun hubungan berdasarkan empati dan juga rasa saling menghargai. Ada juga strateginya, yaitu komunikasi sebagai fondasi pernikahan. Nah, di pernikahan bukan hanya ikatan legal dan juga sosial, akan tetapi juga komitmen emosional dan juga psikologis antara dua individual dengan latar belakang yang berbeda juga. Nah, setiap orang itu memiliki nilai, kebiasaan, pengalaman masa kecil, dan juga pola komunikasi dari keluarga mereka. Nah, perbedaan ini tidak bisa dihindari dan juga menjadi bagian alami dari relasi. Nah, disinilah komunikasi itu berperan sebagai jembatan untuk menyatukan cara pandang, menyesuaikan kebiasaan, dan juga membangun pemahaman baru sebagai pasangan. Nah, pasangan yang mampu berkomunikasi secara terbuka dan juga jujur cenderung lebih mampu untuk mencapai kompromi, membuat keputusan bersama, dan juga menghadapi stres kehidupan dengan lebih efektif. Nah, komunikasi yang baik juga memperkuat ikatan emosional, meningkatkan rasa aman, dan juga menciptakan hubungan yang suportif bagi perkembangan masing-masing dari individu. Nah, ada juga pentingnya kepercayaan dan juga keterbukaan. Nah, salah satu aspek penting dalam komunikasi yaitu kepercayaan. Nah, tanpa rasa saling percaya, pasangan juga akan sulit untuk menyampaikan isi hati mereka secara terbuka. Nah, ketika pasangan merasa tidak aman atau takut dihakimi, mereka akan cenderung menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya, dan juga justru dapat memunculkan jarak emosional. Nah, kepercayaan juga memungkinkan pasangan untuk berbagi keinginan, kekecewaan, dan juga aspirasi dan kekhawatiran tanpa rasa takut. Nah, hal ini juga dapat memfasilitasi keterbukaan dan juga dalam komunikasi, sehingga segala masalah dapat dibahas secara konstruktif. Nah, ada juga sebaliknya, kurangnya kepercayaan dapat memicu sikap defensif. Nah, kecenderungan dan juga kecurigaan yang dapat merusak hubungan pasangan secara bertahap. Nah, oleh karena itu, pasangan dapat membangun kepercayaan melalui kejujuran, konsistensi, dan juga saling menghargai menjadi hal yang fundamental dalam strategi komunikasi. Ada juga peran mendengarkan dalam komunikasi pernikahan. Nah, dalam banyaknya kasus, konflik dalam pernikahan bukan terjadi karena pasangan tidak berbicara, akan tetapi juga karena mereka itu tidak benar-benar mendengarkan yang aktif, yakni kemampuan yang memperhatikan, memvalidasi, dan juga memahami apa yang disampaikan oleh pasangan mereka yang memiliki peran yang krusial. Nah, suami atau istri yang hanya fokus pada pembelaan diri cenderung gagal dalam memahami perspektif pasangannya sendiri. Nah, mendengarkan yang aktif juga mencangkup kemampuan menahan diri untuk tidak menyela, tidak menghakimi, dan juga tidak terburu-buru memberikan solusi. Dengan mendengarkan secara empatik, pasangan merasa
dihargai dan juga dimengerti. Nah, hal ini dapat menurunkan intensitas emosi yang negatif, sehingga jalan keluar dari masalah lebih mudah ditemukan. Komunikasi yang efektif selalu berawal dari kemampuan untuk memahami sebelum ingin dipahami. Nah, ada juga tantangan dan hambatan komunikasi dalam pernikahan. Nah, setiap pernikahan itu tidak selalu berjalan dengan mulus, akan tetapi juga ada hambatannya, yaitu komunikasi yang dapat muncul seiring waktu. Nah, salah satu hambatan utamanya yaitu adalah perbedaan gaya komunikasi. Nah, ada pasangan yang cenderung ekspresif, sementara yang lainnya itu lebih ke pendiam. Nah, perbedaan ini dapat memicu kesalahpahaman apabila tidak ada penyesuaian. Nah, hambatan lainnya itu adalah faktor emosi seperti kemarahan, kecemasan, dan juga rasa tersinggung. Nah, ketika emosi menguasai diri, pasangan itu cenderung berkata kasar, menutupi diri, atau juga menghindar ketika berbicara ketika saling mengobrol antar pasangan. Nah, selain itu teknologi dan juga gaya hidup modern menjadi sumber gangguan. Nah, ponsel, media sosial, dan juga beban pekerjaan juga saling mengalihkan perhatian pasangan dari komunikasi yang berkualitas. Nah, kurangnya waktu berkualitas juga memperlemah hubungan emosional dan memperbesar peluang konflik kecil menjadi besar. Selanjutnya ada strategi komunikasi untuk meningkatkan keharmonisan. Nah, ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan untuk memperbaiki komunikasi pernikahan. Yang pertama ada pasangan perlu menerapkan komunikasi yang asertif, yaitu kemampuan menyampaikan pikiran, perasaan dan perasaan secara jujur, langsung, namun tetap menghormati pasangannya. Nah, komunikasi asertif dapat menghindari dua ekstrim, yaitu agresif dan juga pasif. Yang kedua ada pasangan perlu menetapkan waktu khusus untuk berbicara dari hati ke hati tanpa adanya gangguan. Nah, pada waktu ini dapat digunakan untuk membahas masalah, mengevaluasi hubungan, dan juga sekedar berbagi cerita. Selanjutnya yang ketiga ada menggunakan pesan saya atau I message dibandingkan pesan kamu, dapat mengurangi konflik. Misalnya saya merasa sedih ketika kamu pulang terlambat, lebih efektif daripada kamu selalu pulang terlambat. Strategi ini dapat mengurangi perasaan disalahkan dan juga dapat membuka percakapan yang lebih sehat. Selanjutnya ada bahasa nonverbal dalam komunikasi pernikahan. Nah, komunikasi tidak hanya berupa kata-kata seperti bahasa tubuh, nada suara, kontak mata, dan juga ekspresi wajah memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap bagaimana pesan itu diterima oleh pasangan. Nah, pasangan itu seringkali tidak menyadari bahwa sikap seperti mengerutkan dahi, menghindari tatapan mata, atau suara tinggi itu terlihat sebagai bentuk penolakan atau kemarahan. Nah, bahasa nonverbal yang positif seperti sentuhan lembut, senyuman, dan juga perhatian visual menunjukkan kasih sayang dan juga keseriusan dalam percakapan. Dengan memahami dan mengolah bahasa tubuh, pasangan dapat memperkuat kehangatan emosional dalam komunikasi. Nah, selanjutnya ada konflik sebagai bagian alami dari komunikasi. Nah, konflik ini merupakan bagian normal dalam pernikahan. Yang membedakannya itu adalah hubungan yang sehat dan juga yang tidak sehat, yaitu bagaimana konflik itu diatasi. Nah, pasangan perlu memahami bahwa tujuan komunikasi dalam konflik bukan untuk menang, akan tetapi untuk menemukan solusi bersama. Menghindari konflik justru dapat berpotensi menumpuk emosi negatif yang akhirnya meledak dalam pertengkaran yang besar. Nah, strategi seperti tetap tenang, membatasi waktu ketika emosi yang memuncak, dan menghindari kata-kata menyakitkan sangat penting. Menunda percakapan ketika situasi terlalu panas juga merupakan strategi yang bijaksana. Nah, setelah emosi mereda, pasangan dapat berdiskusi dengan
lebih rasional dan juga empati. Nah, kecerdasan emosional berperan penting dalam komunikasi pernikahan. Oleh karena itu, kemungkinan pasangan mengenali dan juga mengelola emosi sendiri maupun pasangannya. Nah, individu yang memiliki kecerdasan emosional baik maupun mampu merespon konflik yang lebih dewasa dan tenang. Nah, mereka dapat memahami bahwa kemarahan pasangan mungkin berasal dari kelelahan ataupun ketakutan yang lebih dalam, bukan semata-mata ketidaksukaan. Nah, kecerdasan emosional juga dapat membantu pasangan dalam mengekspresikan kebutuhan secara jelas dan menjaga hati dan juga membangun hubungan yang suportif. Tanpa kecerdasan emosional, komunikasi akan dipenuhi oleh asumsi, defensif dan juga reaksi impulsif yang merusak hubungan. Komunikasi yang efektif merupakan kunci utama keberhasilan pernikahan. Tanpa komunikasi yang sehat, hubungan akan mudah rapuh, dipenuhi oleh konflik dan juga kehilangan kedekatan emosional. Sebaliknya, ketika menerapkan strategi komunikasi yang baik, mulai dari keterbukaan, empati, mendengarkan aktif, bahasa nonverbal positif hingga kecerdasan emosional, pasangan kita dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Nah, komunikasi bukan sekedar aktivitas berbicara, melainkan juga proses memahami, menghargai, dan juga menyelaraskan dua individu yang berbeda dalam satu ikatan hidup. Nah, dengan komitmen untuk terus mengembangkan komunikasi, pernikahan dapat menjadi ruang yang aman, hangat, dan juga membahagiakan bagi kedua belah pihak. Oke, baik. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.